Alhamdulillahilladzi anzala alainal kitab minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga, kita tingkatkan kualitas iman takwa kita yang menjadi pusat perhatian Allah kepada diri kita. Tanpa keimanan, ketakwaan, maka tiadalah arti bagi seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah seorang yang kaya, berjabatan tinggi, raja-raja, dia merasa di muka bumi. Tapi kalau dia mensekutukan Allah, syirik, tidak mentuhankan Allah, itu tak ubahnya dipandang Allah seperti najis atau bangkai yang berjalan di muka bumi. Innal musyrikina najasun. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Tema khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini adalah mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disepakati para ahli-ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in, sebenarnya pendapat yang paling dipegang oleh ulama-ulama ahli ilmu itu adalah Allah itu suci. Setelah dikaji secara mendalam dengan menggunakan ilmu agama yang banyak, baik tafsir, hadis, Al-Quran, ilmu logika, ilmu filsafat, ilmu kalam, digabung semua ilmu-ilmu keislaman ini sampai kepada ilmu ma'rifat orang-orang tasawuf. Sampailah ulama-ulama ahli ilmu di setiap bidang itu pada kesimpulan mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk yang tidak layak bagi zatnya. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un ini ayat yang muhkamat, jelas, tegas. Kemudian qul huwallahu ahad, Allah itu esa tunggal. Esa tunggal itu satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada persamaannya. Kalau ada samanya, ada duanya, tidak bisa disebut dengan tunggal. Karena yang dimaksud dengan esa ahad itu adalah tunggal, satu-satunya, hanya dia yang seperti itu. Maka apapun yang kita bicarakan tentang Allah, tidak boleh kita samakan zatnya dengan makhluk, dengan apapun. Maka dari itulah masyarul muslimin, kita ambil kesimpulannya, kata Syekh Ali Jum'ah dalam buku kitab Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu disucikan. Yang pertama dari jihah, arah. Sebab kalau Allah itu berarah, maka Allah itu nanti bertempat hasilnya, ya, bisa ditunjuk, dan zatnya itu tidak memiliki arah. Kalau dia bertempat satu tempat dan berpindah-pindah, itu bukan sifat Tuhan, itu sifat makhluk. Dari mana kita ketahui? Dari pendapat hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis yang banyak, dan pendapat ulama ahli ilmu dari berbagai bidang ilmu. Sebagaimana misalnya dalam hadis Bukhari dikatakan kanallahu wa lam yakun syai'ah. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada, Allah sudah ada. Jadi di mana dia? Ya sebelum ruang dan waktu, sebelum tempat itu diciptakan, dia sudah ada. Jadi ketika kita sebut dia bertempat, berarah, maka sebenarnya dia diliputi tempat, itu mustahil bagi zatnya. Ya. Karena dalam ilmu filsafat yang sangat tinggi, ilmu akal yang sangat rasional, pun dijelaskan bahwa sesuatu yang berada dalam ruang dan waktu dia akan mengalami perubahan, kecil,
seperti manusia kecil, kemudian ke remaja, dewasa, mati, akan mengalami perubahan. Coba perhatikan di alam semesta ini, semua yang berada di alam ruang dan waktu dia mengalami perubahan. Awan berubah, langit berubah, matahari berubah, lama-lama akan hancur. Semua karena yang berada di dalam ruang dan waktu itu adalah makhluk, bukan pencipta. Dan ruang dan waktu itu termasuk benda yang pertama kali Allah ciptakan. Sebelum ada segala sesuatu, dia sudah ada, termasuk ruang dan waktu. Maka dari itulah dalam hadis sahih yang lain juga disebut, ketika seorang bertanya, seorang sahabat, "Ya Rasul, aina Allah? Di mana Allah? Qabla kulli syai." Sebelum segala sesuatu diciptakan, di mana Allah? Kata Nabi, "Fi ama." Allah itu di ama. Ama itu dipahami adalah wilayah tanpa ruang dan waktu yang unthinkable. Tak sanggup akal kita menalarnya. Ama itu secara tekstual adalah artinya awan yang tipis. Tetapi dipahami ulama-ulama besar, ama itu adalah ruang kosong murni yang tidak ada di situ segala sesuatu kecuali dia. Nah, itulah ama. Dan itu tak bisa dijangkau oleh akal. Maka ketika Fakhrul Ar-Razi bertanya kepada Imam Al-Ghazali, ada satu ayat, satu kisah, dia tanya, "Al-Ghazali, bagaimana engkau memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa? Apakah Allah itu di atas arsy?" Lalu Al-Ghazali mengatakan, "Hei Fakhrul Ar-Razi, apakah engkau tahu di mana letak tempat ruhmu?" Fakhrul Ar-Razi itu diam. Lalu Al-Ghazali mengatakan, "Tempat letak ruhmu pun kau tidak tahu. Bagaimana dengan kebodohanmu, ketidaktahuanmu itu? Kau menentukan letak tempat zat Allah. Maha suci Allah daripada bertempat." Artinya tempat ruh kita saja yang asli kita tidak tahu. Bagaimana kita mau dengan kebodohanmu, kemudian tidak beradab, tidak berakhlak, kau katakan Allah mengecil, menempat di satu tempat. Maka Syekh Ali Jum'ah mengatakan, ketika ayat-ayat mutasyabih ini, ada orang yang suka mengumpul ayat mutasyabih, dan ayat mutasyabih ini dipahami secara tekstual. Sedikit saya jelaskan dalam ilmu Al-Quran. Wahb Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan, ayat mutasyabih itu adalah ayat yang teksnya, maknanya tidak sama dengan teksnya, terjemahnya. Al-murad mukhtalif, maksudnya beda. Jadi ketika ada ayat mutasyabih, jangan diterjemahkan dengan tekstual. Itu mencelakai akidah kita. Contoh, saya contohkan. Alif lam mim, alif lam ra, kaha ya ain shad. Apa artinya? Kalau ada orang mengatakan alif lam mim itu adalah artinya alif lam mim, siapa yang mengatakan alif lam mim artinya bukan alif lam mim, maka dia sesat. Sebenarnya orang inilah yang sesat. Kenapa? Karena mengartikan alif lam mim ayat mutasyabihat sama dengan teksnya. Ayat mutasyabihat itu dihadapi dua sahabat besar sejak zaman sahabat dengan dua hal. Yang pertama tafwid. Tafwid itu apa? Serahkan maknanya. La ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Diamkan. Selesai, selamat. Itu untuk pendapat Aisyah, pendapat Ibnu Umar yang tidak mau melakukan takwil. Kata Wahb Az-Zuhaili dalam tafsirnya, mayoritas ulama sahabat itu mengakui takwil. Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini, dia katakan, la ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhun fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwil ayat yang mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang rasikh dalam ilmu. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, ana minar rasikhuna fil ilmi. Aku adalah salah seorang yang rasikh dalam ilmu. Kata Ibnu Abbas. Dan memang Ibnu Abbas sudah didoakan Nabi dalam hadis sahih, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wili. Ya Allah, pakihkan dia agama dan pahamkan dia takwil ayatmu. Dia udah paham takwil, memang dia bagian dari orang yang ditakwil. Mujahid, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Ibnu Hajar Asqalani. Nanti kalau kita kumpul semua ini mereka mentakwil. Ulama-ulama besarnya, Imam Syafi'i, Imam Ali, apalagi ahli-ahli ilmu dari kalangan ahli ilmu sejak zaman sahabat itu, ulama-ulama besar kita mentakwil semua. Kenapa? Supaya jangan kesalahpahaman, karena makna ayat mutasyabih tidak sama dengan lapasnya. Alif lam mim itu maknanya bukan alif lam mim. Wallahu a'lam bimuradih. Kalau kita nggak tahu takwilnya, katakan Allah yang tahu maknanya, selesai, selamat. Tapi jangan kita katakan siapa yang mengatakan alif lam mim bukan artinya alif lam mim, maka dia sesat. Nah, ini orang ini sesat, nggak paham ulumul Quran.
Sama dengan ketika Allah mengatakan yadullah fawqa aydihim. Ini ayat mutasyabih. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ayat mutasyabih. Allah itu bertangan, berkaki. Ini mutasyabihat. Ya, kalau kita pahami sama dengan teksnya, kita kumpul-kumpullah ayat. Kata ulama, ada orang yang mengumpul-ngumpul ayat. Ya, Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ahkamnya dia sebut, ada orang-orang mutasyabihah yang menyamakan Tuhan Allah dengan makhluk, dia kumpul-kumpullah ayat. Ayatnya itu ada Allah bertangan, yadullah, tangannya satu, aidina, kami ciptakan dengan tangan-tangan kami, berarti tangannya banyak. Dalam hadis sahih tangan Allah itu dua disebut, dua-duanya tangan kanan. Tadi banyak, ini satu, ini dua. Kemudian dikumpul lagi ada ayat sahih Muslim, Allah itu punya betis, disingkapkannya betis di hari kiamat. Ada lagi hadis sahih, Allah itu punya kaki, diletakkannya kakinya neraka, neraka mengkerut seperti mengkerucut kulitnya. Jadi Allah bertangan, berkaki. Dalam Quran tidak ada dikatakan Allah berambut, tidak ada dikatakan Allah berkepala. Berarti Allah bertangan, berwajah, berkaki, tidak berkepala. Di mana? Kata Syi'alul Jum'ah, kalaulah kita gambarkan begini, Allah itu istawa alal arsy. Arsy itu sebesar kubah, kata Nabi SAW, seperti kubah. Duduklah Allah di atas kubah itu, dipikul 8 malaikat. Ini dikumpul-kumpul ayat Quran hadis sahih. Begitulah kita bayangkan Allah Ta'ala dijinjing-jinjing. Padahal arsy itu tempat paling mulia, tempat ibadah. Kok bisa-bisanya Allah dipikul-pikul sama malaikat, 8 malaikat? Seolah-olah dia butuh dan mengecil. Ini akidah rusak. Tak boleh digambarkan begitu, ma'asyiral muslimin. Kalau mau selamat, tafwid, serahkan maknanya ke Allah. Jangan diurai. Tahukah kita ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, Wahbah Zuhaili dikatakan salah satu kesesatan orang Nasrani itu disebabkan mereka memegang ayat-ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat muhkamat. Mutasyabihat itu samar, maknanya sulit, maknanya beda dengan terjemahnya. Ya. Mereka berpegang kepada yang mutasyabihat. Apa itu? Inna Isa ruhullah alqaha ila Maryam. Isa itu adalah ruh Allah yang dihunjamkan ke rahim Maryam. Kalau begitu Isa itu ruh Allah, Allah itu seperti maha ruh. Isa itu adalah ruh Allah, berarti anak Allah. Maka muncullah istilah Ruhul Kudus, ruh suci, ayah, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Sesat. Kenapa dipegang ayat mutasyabih ini? Ditafsirkan secara tekstual. Maka sebagian ulama menyebut ayat ini menyindir orang-orang Nasrani sebenarnya. Dan orang Nasrani ini diikuti oleh sebagian orang Islam sekarang. Berpegang dengan ayat mutasyabih, dipegang, dikumpul-kumpul, digambarkan Tuhan jadi berjisim. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati Allah. Maka kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu tidak berjisim, zatnya enggak terjangkau kita zatnya. La tatafakkaru fi dzikrillah. Jangan coba-coba menjangkau zatnya. Tetapi Ustaz, yang menyebut Allah itu bertangan, berkaki Allah sendiri, bukan kita. Itu ayat mutasyabih. Mutasyabih itu lapas dan maknanya beda. Kalau Allah tidak bicara dengan bahasa bumi, bagaimana orang bumi bisa mengerti? Tahukah kita bahwa firman Allah, kalau Allah ngomong bicara itu tidak ada suara, tidak ada huruf? Tidak bisa Ustaz, mana bisa dipahami kalau nggak ada suara, nggak ada huruf? Ya Allah, Allah itu tidak punya bisa suara, gendang suara. Tidak sama dengan manusia. Memang benar, tangan Allah itu tidak sama dengan tangan manusia. Tetapi Allah punya tangan. Apa bedanya kita mengatakan kucing itu punya tangan, tapi beda dengan manusia? Kerbau itu ada tangannya, beda dengan manusia. Sifat jisim, sifat makhluk alam nyata. Jismiyah itu makhluk alam nyata. Allah itu tidak punya sifat jisim pada zatnya. Dia punya sifat maknawi yang sifatnya makna. Maha melihat. Melihat itu pakai apa? Pakai penglihatannya, bukan pakai mata, bukan pakai jisim mata. Ya. Mendengar, pakai apa pendengarannya? Wallahu alam. Bagaimana bentuk pendengarannya? Bukan pakai mata, bukan pakai telinga. Maka ulama yang paling selamat itu dari dulu sebenarnya menyesatkan orang-orang musyabbihah dan mujassimah, menganggap Allah berjisim. Maka ini disucikan, ditabligh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling mendekati kebenaran setelah dikaji dengan berbagai ilmu agama. Allah itu zatnya enggak berjisim. Tanya orang-orang yang kenal dengan Allah ahli ma'rifat. Sekelas Syekh Abdul Qadir Jilani juga, ketika dikatakan qalbul mu'min asbu yuqallibu, qalbul mu'min itu fi asabir rahman, berada di antara dua jari-jari jemari Allah. Apa yang dimaksud dengan jari? Dia takwil. Apa katanya? Jari jemari di situ bukan artinya Allah zatnya berjari, ya Allah.
Allah itu maha suci, tanjih dari punya jari-jari seperti kalian, seperti makhluk. Allah itu dimaksud bolak-balik, hati orang beriman itu bolak-balik di antara sifatnya. Sifat qahar, kasar, memaksa, dan sifat lemah lembut, lutfun. Ditakwil. Ibnu Abbas juga mentakwil ayat yadullah fawqa aydihim. Di situ ditakwil tasawubun, balasan Allah, pemberian Allah lebih utama dari janji-janji muluk, balasan orang kafir. Ditakwil dalam kitab tafsir Ibnu Abbas yang kita kenal dengan Tanwirul Miqbas min tafsiril Ibnu Abbas. Rujuk aja langsung ke tafsirnya langsung. Kita akan ketemukan itu ma'asyiral muslimin. Inilah sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Allah itu disucikan dari arah. Dia enggak ada arahnya. Aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Imam Thahawi mengatakan Allah itu tidak bebas dari 6 arah jihad. Enggak ada arahnya. Karena itulah katanya tauhid orang ahli makrifat yang paling tinggi adalah wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Wahwa yujid, dia melemahkan, menantang seluruh makhluk. Adakah makhluk di muka bumi, di langit ini yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Zatnya? Itulah dia yang satu, yang tunggal. Cari makhluk di langit dan di bumi yang bisa meliputi segala ruang dan waktu. Gak ada. Itulah Zatnya. Bagaimana menjangkaunya itu? Akal kita terlalu lemah untuk meneliti menjangkau Zatnya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tugas melihat Zat itu nanti tugas Ruhul Quds. Ruh kita yang sebenar-benar diri, yang di dalam kitab Sirah As-Sornya dia tegaskan. Ya, apa dia tegaskan? Ra'aitu Rabbi. Aku melihat Tuhanku dalam mimpiku. Aku melihat Allah dalam mimpiku dalam pemuda Sabun Amron, pemuda yang sangat tampan. Itu bahasa metafor, hadisnya hadis mutasyabihat. Maksudnya apa? Itu adalah rahasia alam sifat. Itu adalah diri sebenar diri kita. Cerminan Ar-Rahman, tempat tajalli Tuhan untuk mentajallikan kekuasaannya, kenyataannya, afalnya. Itu adalah salah satu yang paling dekat dengan dia adalah Ruh Kudusi, ruh diri sebenar diri. Itulah seperti pemuda yang sangat tampan. Itulah diri sebenar diri kita. Bukan seperti itu zat aslinya. Coba begitu dia menjelaskan dengan rinci ilmu yang begitu dalam. Ini ilmu sangat rahasia, kata beliau. Tapi dia mampu jelaskan betapa tingginya ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu Sultanul Aulia. Tidak ada Sultanul Aulia para wali mengatakan Allah itu berjisim Zatnya. Tidak ada. Tapi ketika Allah mengatakan tangan, Allah itu bertangan, salah. Tapi kalau Allah itu punya tangan, punya kaki, dalam arti tangan kaki metafora, sama dengan kita katakan Polri itu punya tangan kaki yang banyak. Itu metafora. Artinya apa? Punya intel yang banyak. Allah itu punya tangan kaki. Maksudnya apa? Allah menggunakan makhluk-makhluk kepercayaannya sebagai tangan kakinya di muka bumi. Untuk apa? Menyatakan af'al dan sifatnya. Supaya kita percaya, supaya orang bumi percaya. Karena dia tidak bisa langsung menunjukkan Zatnya. Kalau dia tunjukkan Zatnya langsung, binasa seluruh langit dan bumi. Hijab Allah itu yang terdekat dengan Zatnya cahaya. Dalam hadis Sahih Bukhari disebut, ketika Abu Jar bertanya, "Ya Rasul, apakah engkau melihat Allah Zatnya?" "Aku melihat cahaya." Aku melihat cahayanya. Lau kasyafahu. Disambung hadis sahih lain. Sekiranya dia bukakan hijab cahayanya itu, la subhat, maka seluruh yang memandang Zatnya itu akan binasa, hancur segala-galanya. Kullu syai'in halik illa wajah. Yang melihat Zatnya akan binasa. Itulah yang dialami Nabi Musa, hancurnya bukit ketika mau melihatkan Zatnya. Nur Zatnya saja sudah menghancurkan bukit. Yang bagaimana kita menggambarkan begitu gak mau bertangan berkaki? Maka hati-hatilah dengan akidah yang menyesatkan ini. Kalau tidak ditakwil membahayakan. Jangan dipahami ayat-ayat mutasyabih dengan tertekstual. Kalau dipahami sesat kita masyarakat muslimin. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Itu akidah tipuan, akidah mujassimah, musabbihah. Kenapa? Bayangkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Gak usah takwil. Allah bertangan. Berarti bentuk Allah itu cahaya pakai tangan, pakai kaki. Hancur akidah orang seperti ini. Inilah nanti akidah orang yang tak berguru. Orang yang berguru bersangat, dia paham bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'. Lebih selamat kita, kata Ibnu Katsir, ayat mutasyabihat itu maknanya dikembalikan kepada ayat muhkamat. Lebih selamat kita megang ayat muhkamat daripada mengurai-urai ayat mutasyabihat.
dengan makna tekstual. Kenapa? Ayat ini sudah menjelaskan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasulun. Yang tahu takwilnya hanya Allah dan orang berilmu. Atau juga dikatakan fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtighal fitnah. Orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, penyakit tauhid, enggak kenal Allah, mereka itu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ditinggalkannya ayat muhkamat. Untuk apa? Ibtighal fitnah. Dia akan menimbulkan banyak fitnah akidah di tengah-tengah umat. Dialah ahli fitnah sebenarnya. Kenapa? Karena dia berpegang dengan ayat mutasyabihat, dipahaminya secara tekstual dengan kemauannya sendiri. Padahal ulama sepakat ayat mutasyabihat itu maknanya tidak sama dengan teksnya. Tidak sama. Al-muradu ghairu, muradnya beda dengan tekstualnya. Tetapi dia buat definisi ayat mutasyabihat dengan sendirinya. Dan mudah-mudahan kita bisa selamat mensucikan akidah kita, mengatakan Allah itu berarah, Allah itu berjisim, dan Allah itu berbatas had. Karena sesungguhnya zatnya itu muhitum bi kulli syai. Akidah Tahawiyah 119 120 matanya. Di sana dikatakan Allah itu muhitum bi kulli syai, meliputi segala-galanya, dan dia melemahkan seluruh makhluk untuk bisa meliputi segala-galanya. Tidak ada yang bisa meliputi segalanya kecuali zatnya yang maha agung, yang tak terjangkau oleh akal. Itulah zat aslinya. Kalau tempat tajallinya banyak, tempat tajallinya tangan kakinya malaikat, tempat tajallinya tangan kakinya orang-orang beriman, para nabi dan rasul. Wa ma ramaita idz ramaita walakin Allah rama, bukan kau yang memanah Muhammad, akulah yang memanah. Allah memanah pakai tangan Nabi Muhammad. Itu tempat tajalli sifat, tajalli af'al, bukan tempat zatnya. Kalau tajalli zatnya hancur tubuh Nabi Muhammad, karena tubuh Nabi Muhammad berfisik. Karena itulah kita tidak bisa melihat zatnya di alam dunia, kata ulama Syekh Abu Qurrani dan kesepakatan ulama Sunnah Jamaah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu. Thank you.